Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Satu Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ada dua kata yang sering menjadi permainan untuk dan harus dikelola supaya menciptakan kebutuhan atau menciptakan keinginan atau sebenarnya menciptakan pasar. Sehingga ide ataupun produk atau apapun itu menjadi laku. Dan inilah yang sering dipakai juga untuk memanipulasi, membohongi. Dua kata itu adalah fear, takut, rasa takut, dan fee, janjikan keuntungan, janjikan komisi. Sehingga lewat dua hal ini, orang yang memiliki ketakutan tapi sekaligus memiliki keinginan dan supaya merasa diuntungkan dan merasa dibela, sehingga dia membeli itu. Saya bukan bicara soal dagangan saja, tapi ini segala hal. Mari kita ingat betapa banyak orang menjadi tiba-tiba kaget, kecewa, baru sadar. Mari kita ingat tanggal 25 Desember lalu, 25 Desember 2025, di Afrika, ada orang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember 2025 akan datang kiamat, datang air bah yang besar. Dan ada seorang yang kebetulan namanya dipakai nama Noah, nama Nuh, mengatakan bahwa dia disuruh Tuhan membangun bahtera, tapi butuh dana. Akhirnya banyak orang investasi dengan catatan kami harus ikut dalam bahtera itu kalau air bah itu datang. Menjelang tanggal 25 sudah banyak orang datang. Tetapi dapat tanggal 25, 26. Selanjutnya sekarang sudah Februari 2026. Air bah tak kunjung datang. Dan juga jangan lupa, di Indonesia pun pernah terjadi. Tanggal 10 November 2023 katanya kiamat akan datang, Tuhan Yesus akan datang, sehingga orang menjual hartanya berkumpul di Bandung. Ternyata Tuhan Yesus tidak datang, dan yang datang adalah polisi. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan. Fear dan fee itu berpusat kepada keinginan kita. Dan sengaja dibuat menawarkan, ini loh keselamatanmu, supaya engkau lepas dari takut tapi dapat keuntungan. Termasuk dalam hal beriman. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa kenapa Tuhan Yesus, berita malaikat, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan jangan takut. Karena rasa takut bisa dimanipulasi. Dan juga kalau menganggap bahwa keuntungan adalah hal-hal yang duniawi, kita bisa dimanipulasi. Nah, Bapak Ibu cuma kasih Tuhan, ini yang disampaikan Rasul Paulus menjadi renungan kita hari ini. Bahwa Rasul memberitakan Injil bukan supaya laku dagangannya. Rasul Paulus tidak sedang menjual surga. Dan semua gereja yang memberitakan firman dengan murni tidak sedang meyakinkan kita. Karena yang bisa membuat kita menjadi percaya adalah pekerjaan Tuhan. Bahwa pemberitaan firman itu, berita Injil, diberitakan dengan kuasa dan dengan roh Tuhan sendiri. Artinya ketika kita menjadi percaya, itu adalah karena
pekerjaan Tuhan. Dan supaya bagaimana kita percaya selanjutnya dan bertumbuh dalam iman, kita harus ambil bagian untuk memilih menjadi taat. Bahkan menuruti teladan kebenaran yang diberikan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, Injil diberitakan adalah bukan sekedar dengan kata-kata, karena kata-kata tidak akan meyakinkan, tetapi perubahan hidup dari para pemberita Injil itu sendiri, para rasul. Yang pertama sekali, itu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah jawaban dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita tiba di zaman di mana kita dibuai, dinina-bobokkan dengan apa yang namanya keinginan dan kebutuhan. Dan itu dipenuhi. Algoritma semua di internet ini, ya memenuhi itu. Supaya kita selalu menganggap saya bahagia, saya senang. Padahal kebahagiaan yang semu berjam-jam akhirnya tidak sadar bahwa kita telah dibuat terbuai. Hiduplah ke dalam kebenaran, dalam ketaatan dan kesetiaan. Habiskan waktu, pakai waktu. Jangan sia-siakan atau menghabiskan waktu saja, tetapi pakai waktu yang ada untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Dan ketika kita menuruti teladan Tuhan dan menuruti teladan para pemberita Injil, kita akan tahu bahwa belas kasih Allah yang diberi kepada kita mengandung kata belas kasih, compassion bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Latinnya itu berarti juga ikut serta dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam persoalan kehidupan. Ternyata adalah kesempatan juga di mana kita turut serta dalam penderitaan Kristus. Sehingga apa yang kita jalani dalam kehidupan ini tetap berusaha untuk taat. Karena kita telah menjadi percaya. Dan telah menjadi percaya artinya engkau, saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, mari tetap teguh beriman kepada Tuhan. Dan hiduplah sukacita, hidupi sukacita selalu. Bahwa di awalnya kita menjadi percaya dan hari ini pun kita menjadi percaya adalah karena pekerjaan Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang melayani Anda, melayani saya. Supaya kita hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari tetap pilih menjadi tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun melewati kesusahan dan penderitaan. Dan tetap bertekun sampai Kristus datang. Dia yang telah setia melayani kita. Mari kita juga melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhan memberkati.